Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Beko sesudah ambo berpantun ucapkan takbir. Bisa? Ado duit bolikan boreh, jangan bolikan sabu-sabu. Kenapa suara saya koreh? Karena dah bebuko kabu-kabu. Allahu Akbar. Jadi akan datang gitu. Asal sesudah hamba berpantun takbir. Boleh ditambah cik lain. Anak raja memakai katun-katun dipakai di kayu ara. Ambo tidak lagi menambah pantun, deklah dihabiskan pembawa acara. Allahu Akbar. Gitu. Bukan berarti tepuk tangan iko. Cuma di dalam masjid elok awak bertakbir. Betul? Alhamdulillah. Jadi dilantiklah. Berikut ini pelantikan Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau. Naiklah satu-satu, naik ke atas. Nama dipanggil satu-satu. Abdul Somad LCMA, naik kami ke atas. Orang berkumpul sekeliling stadion full. Setelah itu dilantik kami sama bupati. Setelah itu kata sambutan dari Bupati Kuantan Singingin. Naiklah bupati. Kata bupati waktu itu, sebetulnya stadion ini menurut insinyur arsitek belum selesai, tapi karena saya ahli bangunan saya paksa selesai. Lalu kemudian kabupaten yang berhasil mengentaskan buta huruf Al-Quran dapat penghargaan dari Kementerian Agama Nasional adalah Kabupaten Kuantan Singingin. Allahu Akbar. Itu sambutan bupati tahun 2010. Waktu itu saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi dilantik. Kemudian kami malam pembukaan. Nama bupatinya Pak Haji Sukarmis. Itulah malam ini. Jadi tadi kata Pak Haji Sukarmis, saya baru ini menengok Ustadz dari dekat, kata beliau. Dalam hati saya, aku menengok apa lah lama. Jadi saya udah keliling MTQ 12 kabupaten kota, saya keliling jadi Dewan Juri. Biasanya kami ditempatkan di hotel, diletakkan di wisma. Ada kabupaten kota yang belum punya hotel ditempatkan di biasa tempat. Tapi waktu 2010 itu saya ditempatkan di rumah dinas wakil bupati yang belum pernah dipakai. Ini rumah bupati, rumah dinas. Berjalan agak 100-200 meter ada rumah dinas wakil bupati belum dipakai. Jadi siapapun nanti yang jadi wakil bupati di Kuantan Singingin itu rumah bekas saya. Kamar induk tuh saya tidur di situ. Banyak foto saya simpan. Ditengok orang di komennya, besar rumah kau Mat ya, kata dia. Dia tak tahu itu rumah dinas di Kuantan Singingin. Jadi begitulah rupanya kalau kita punya kekuasaan, bisa dimuliakan. Ustadz itu tidak duduk di hotel. Kita udah pakai peci, pakai sorban, pakai baju koko, ustadz disuruh tinggal di hotel. Tahu sendirilah orang di hotel macam-macam. Ada yang pakai baju belum berjahit, ada resleting belum berjahit, berpasang. Tapi kalau diletakkan di rumah dinas, aman, selamat. Begitu kalau kita punya kekuasaan, bisa kita paksa orang. Siapa yang tidak bisa baca Quran,
maka tidak boleh melanjutkan SMP. Bagus apa tak bagus ini? Bagi orang yang tak bisa baca Quran tak bagus. Ngamuk dia, anaknya tak bisa masuk SMP. Kira-kira Ustadz Somad bisa tak maksa orang? Siapa yang tak bisa baca Quran jangan masuk SMP. Dia daftar aja. Ustadz tak punya kekuasaan. Tapi kalau punya kekuasaan dipakai, siapa yang tak bisa baca Quran tak boleh masuk SMP. Maka orang terpaksa belajar baca Quran, maka orang terpaksa mendaftarkan anaknya masuk ke MDA. Akhirnya MDA hidup, guru-gurunya mengajar. Sekarang nasib guru agama bak kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Tapi itu tidak terjadi di Kuantan Sengingi. Kenapa? Ada segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Itu makanya tujuh manusia, bukan 7 manusia jadi-jadian, 7 manusia yang nanti di padang mahsyar mendapatkan naungan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Semua gunung-gunung meletus, tercabut. Tapi ada orang yang dapat naungan. Siapa yang pertama? Bukan ustaz. Yang pertama dapat naungan adalah imamun adil, pemimpin yang memakai kekuasaan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa anak Kuansing yang terselamatkan dari buta huruf Al-Quran? Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama bercerita ke saya, Riau 48% orang tak bisa baca Quran. Oh, saya tak percaya Pak Ustaz, kata ibu-ibu. Buktinya kami wirid Yasin sore-sore semua pandai baca Quran. Kalau baca bersama semua pandai. Kena tinggal menggerakkan mulut. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yang pandai-pandai, yang tak pandai. Tapi kalau dites satu-satu, Ustadz menyampaikan lewat khutbah, bacalah Quran, iqra'ul Quran. Ustadz hanya menyampaikan. Orang tak mau mendaftarkan anaknya karena tak ada keterpaksaan, karena tak ada kekuasaan. Maka ketika orang berkuasa peduli pada Quran, peduli pada masjid, peduli kepada ulama, peduli kepada qari, disitulah baru bermakna kekuasaan. Yang saya sampaikan ini betul atau tak betul? Terserah. Kalau ada yang bilang tak betul, saya tak marah. Saya biasa diejek, dicaci maki di internet itu, saya cuek aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya cuma mau mengatakan kepada kita semua bahwa kalau ada orang mengatakan bupati kami bagus karena rajin sholat duha, bupati kami bagus rajin puasa Senin Kamis, bupati kami bagus rajin sholat tarawih, itu bukan amal bupati, karena nenek-nenek pun bisa melakukan itu. Sholat duha, baca Quran, baca Yasin, tahlil, semua orang bisa melakukan itu. Tapi ada satu amal yang tak bisa dilakukan ustadz, yang tak bisa dilakukan emak-emak, yang tak bisa dilakukan anak muda. Apa itu? Menggunakan kekuasaan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Makanya beberapa bulan yang lalu ada kawan saya bawa brosur ditunjukkannya, ini calon-calon Bupati Kuansing, kata dia. Coba tengok ini, coba Ustaz tengok yang satu nih. Kenapa? Coba tengok program agamanya, akan membuat tahfiz, katanya. Oh mantap nih, kata saya. Kalau gitu perlu kita dukung. Kata saya tak perlu didukung, ini duduk nih. Karena programnya tahfiz. Dulu Kuansing ini programnya hanya baru sebatas anak-anak membaca. Maka setelah membaca naik ke atas menjadi menghafal. Saya ke depan tidak mau lagi datang ke Kuantan Sengingi, tablik akbar, maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, melepas jamaah haji, tahun baru hijrah, Isra Mi'raj, maulid Nabi. Saya tak mau lagi.
Karena kita sudah keliling Kuantan Singi, Gunung Towar, sudah pergi ke Masjid Agung, sudah pergi ke kampung-kampung, sudah semuanya. Saya akan datang ke Kuantan Singingi dalam rangka potong pita peresmian rumah tahfiz seluruh kecamatan. Allahu Akbar. Berikut ini pemotongan 100 pita oleh bupati beserta bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama celik pandai. Abdul Somad ikut juga memotong 100 pita. Dek pita kau banyak betul, jadi memotongnya pakai gunting pagar. Abdul Somad datang lagi ke Kuantan Singingi, bukan tablik akbar, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, melepas jamaah haji. Kita udah selesai dengan itu. Abdul Somad datang lagi, acara apa? Acara wisuda 100 anak tahfiz di stadion dekat Masjid Agung. Allahu Akbar. Wisuda 1000 anak Kuantan Singingi hafal Quran juz 30. Belum 30 juz. Juz 30 aja dulu. Untuk show, untuk bangkitkan semangat. Berikut ini dari kecamatan, dari kelurahan tampil ke depan, anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun anin naba'il azim. Juz 30. Meleleh air mata ayahnya menengok anak mengaji di depan 15.000 orang. Dulu di zaman Pak Haji Sukarmis yang diwisuda itu MDA 15.000 orang. Tapi yang betul-betul diwisuda cuma 5.000. Yang 10.000 ayahnya sama emaknya. Ikut. Nggak apa-apa, semangat. Menangis apanya? Menangis ayahnya. Ditanya, kenapa bapak menangis? Haru saya Pak Ustadz. Kenapa bapak haru? Ambo nggak pandai mengaji. Tapi anak ambo menyelamatkan generasi ini adalah dengan memasukkan anak-anak kita. Kalau dibuatkan program setiap kecamatan ada rumah tahfiz, maka barulah ustadz-ustadz kori-kori penghafal Quran. Selama ini juara 1 MTQ kecamatan, dibawa ke provinsi, dibawa ke nasional, habis itu tak diberdayakan. Tapi kalau setiap kecamatan, maka Pak Camat pula sibuk menghidupkan. Ada satu kejadian di Riau. Anak ini hebat, hafal Quran, dibawa kabupaten juara 1, dibawa provinsi juara 1, dibawa nasional juara 1, dibawa internasional ke luar negeri tak bisa. Kenapa? Lain KTP sama paspor. Rupanya pemain naturalisasi dari Jawa Barat. Itu tidak terjadi di Kuantan Singingi. Kenapa? Asli produk lokal anak bangsa kita yang sudah dididik dari kecamatan, dari mulai baca Quran, tahfiz Quran sampai tafsir Quran. Jangan main-main sama orang Kuantan Singi. Abdul Somad di Al-Azhar cuma sampai LC, habis LC balik. Tapi orang Kuantan Singingi S1 LC hadis, lanjut S2 MA hadis, tamat dari Al-Azhar. Sekarang pulang di pesantren Syafa'atur Rasul, namanya Ustadz Irsyad, adik kelas saya. Dia memang tidak tablik akbar ceramah macam Ustadz Somad. Kaling kosong nyaring bunyinya, ambo kok nyaring dek kosong, ngenyo berisi, nyo kok diam. Ya main-main seorang kuansik. S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, menyambung lagi Al-Azhar. Ambo bapak ibu yang dimuliakan Allah, dulu pertama pulang jangan pakai titel. Ambo pesan sama pengurus masjid, panggil saja Ustadz Abdul Somad, dah, jangan tulis-tulis LCMA. Suatu hari ambo baca koran. Nama koran tuh ndak boleh disobui, menjaga kode etik jurnalistik. Baca koran, pas halaman belakang Ustadz Fulan jual obat kuat minyak lintah. Ada dulu koran itu, kantornya di Panam.
Sejak itulah hamba pakai LCMA. Kenapa? Karena banyak tukang jual obat pakai nama ustad, supaya bisa orang membedakan mana ustad penceramah, mana ustad tukang jual minyak lintah. Itulah asal kronologis hamba pakai LCMA. Lalu kemudian kenapa sekarang nama ustad makin panjang? Payah kami menyaguinya. Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad LC DESA PhD. Itu kalau ditulis nama itu di dado sampai ke ketiak. Untuk apa Ustadz buat titel kau panjang-panjang? Iko pun ada kronologisnya. Awak kau orang daerah, kita kau orang daerah, orang Sumatera, Riau, disangkau orang Jakarta tu awak kau orang hutan. Dianggapnya awak kau ndak sekolah. Apalagi ditengoknya video Abdul Somad masuk suku Talang, naik sampan. Iko ndak sekolah kok. Ini viral nih karena sensasi aja katanya. Nah, jadi ambo ingin tunjukkan, ambo LC dari Al Azhar 3 tahun 10 bulan, MA dari Maroko setahun 11 bulan, doktor dari Sudan. DESA itu bukan desa. DESA itu Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Itu orang kalau ndak banyak makan senyonge, ndak tolong baca itu. Ndak jo lunak lidah, lunakkan pergi kabul-kabul. MA, doktor, supaya apa? Supaya orang tahu bahwa awak dari Sumatera, dari Riau, awak sekolah. Ambo tulis tesis 300 halaman. Ambo tulis disertasi doktor 600 halaman, 900 halaman, pakai bahasa Arab, bukan Arab Melayu, Arab asli. Kan ambo ceramah di YouTube tuh golak-golak, disangka apa nih Ustadz lucu-lucu aja gitu. Aku lucu-lucu aja bisa, aku profesor. Wah, ang serius nggak selesai kuliah. Iku ambo sebutkan supaya awak jangan sampai salah paham. Maksud ambo, kalau awak lah sama-sama kenal di Riau, nggak usah disobik panjang-panjang, sebut aja UAS lah, Ustadz Abdul Somad. Ada juga kawan ambo di Simalinyang UAS juga, Ustadz Ahmad Sauki. Ada juga di Payakumbuh UAS juga, Ustadz Abdul Salam. Nah, berikut ini mari kita panggilkan UAS. Duduk, mukonya lain. Bukan Ustadz Abdul Somad, ambo Abdul Salam gitu. Mohon maaf Ustadz Abdul Salam. Dah, tadi ambo mulai jam 9. Lah 9.25. Habis rukunan pertama. Kalau ingin negeri awak elok, maka pemimpinnya mesti peduli kepada Islam dan Al-Quran. Amin. Kalau sudah bupati peduli, camat pasti peduli, kades pasti peduli. Kalau sudah bupati menitahkan kepada seluruh kecamatan, mari kita support rumah tahfiz Quran. Kira-kira ada camat yang melawan? Mana ada berani? Pak Camat melawan? Enggak. Pak Kades enggak Pak. Begitulah pentingnya kekuasaan. Ini kenapa terpilih bupati yang peduli kepada rumah tahfiz. Pastilah orang Kuantan Singingi ingin anaknya menjadi para penghafal Quran. Ini poinan pertama. Yang kedua, program ini tidak akan terwujud, tidak akan lahir di alam nyata kalau tidak ada support dari para alim ulama. Alim surang, kalau banyak ulama. Kalau surang alim, kalau banyak ulama. Maka disabit dari orang awak alim ulama. Ustaz Abdul Somad bukan ulama, nya pun tidak terdaftar di anggota majelis ulama. Tapi dek selalu dokek dengan ulama, disangkau orang ulama. Enggak apa-apa. Asal jangan disangkau orang penjahat. Nah, alim ulama ini sekarang mesti kita berdayakan. Kita ajak untuk membangun rumah tahfiz Quran. Untuk membangun rumahnya insinyur, arsitek,
buatkan khas Kuantan Sengingi, dari mulai bangunannya, dari mulai ornamennya. Karena begitu anak-anak kita melihat adat bersendi syarak, syarak bersendi kita pulang. Tapi isinya di dalam ini adalah murid-murid dari Ustadz Safriyadi. Imam awak tadi Ustadz Safriyadi. Ustadz Safriyadi ko kori nasional musabakoh seriau ko inyo dewan juri. Asal pelantikan sama semua ambo. Bedanya ambo indak berbunyi, inyo berbunyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inyo bagian itu. Ambo bagian musabakoh makalah Al-Quran. Ustadz dewan juri MTQ, iyo. Kenapa Ustaz tidak pandai mengaji? Ambo tidak bagian itu, bagian makalah Al-Quran. Jadi para qori kita mengajarkan anak kita tajwid, idgham, ikhfa, gunnah, bila gunnah, qalqalah. Setelah bacaannya bagus, dari mulai makharijul huruf, nak baca nak, au, dalam seketek, dalam, ain kau disiko, makharijul huruf, au, ada a, ada a disiko, au, gitu. Pak salah awak kasihkan kabu-kabu tadi. Biar jolehnya mano a mano a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibetulkan Al-Fatihahnya. Bapak tidak bisa mengajar mereka. Saya ini bodoh Pak Ustaz. Saya tak pandai baca Quran Pak Ustaz. Saya dulu tak mengaji Pak Ustaz. Tak usah Bapak ceritakan. Ku tahu dari sorot matamu guys. Tapi Bapak mesti membalaskan sakit hati Bapak. Maka ustadz-ustadz awak di setiap kecamatan yang tamat dari pondok pesantren, yang selesai S1 dari UIN, bawa dia untuk membangun rumah Quran. Setuju? Pagi TK Quran dari jam 8 sampai zuhur. Sore dari asar ke maghrib pengajian M3. Apa M3? Mak-mak milenial. Mak-mak kau mesti ngaji. Yang selama ini sudah wirid Yasin bagus, tapi sekarang wirid Yasinnya diperbaiki. Ibu kemarin kita sudah wirid Yasin, amma awak wirid Yasin, nenek awak lah wirid Yasin. Sekarang kita perbaiki baca Yasinnya. Satu orang 5 ayat. Ibu silakan Bu, 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Mantap Ibu. Ibu sebelah 5 ayat Bu. Nah, itu tanda-tanda tuh. Tapi jangan langsung kita katakan, tak pandai ngaji ya. Dia sudah mau datang, alhamdulillah. Berapa banyak ibu-ibu sekarang tak mau datang. Ibu nggak datang, sayang, sinetron Korea hilang. Ibu nggak mau datang, sedang sibuk Pak Ustadz, ada program pembuatan video. Video apa? TikTok. Dia sudah mau datang pengajian. Selama ini ada yang mau ngaji, tapi tak ada tempat. Sekarang tak ada alasan. Setiap kecamatan sudah ada rumah tahfiz Al-Quran. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau sampai bini bapak tak pandai ngaji, kalau sampai bini bapak tak tahu cara cebok, kalau sampai bini bapak tak pandai ngaji, baca Quran, solatnya tak betul. Kalau solatnya tak betul, amalnya tak betul. Karena yang pertama dihisab adalah Al-Fatihah. Kalau tak sah Al-Fatihah, tak sah solat. Kalau solat tak sah, maka tumbang bangunan. Kami ada 4 suku Pak Ustadz. Suku Melayu, suku Domo, suku Pitopang, suku apa sih lek? Suku Piliang. Patutlah tiang nyompe. Punya dompet suku. Dan masing-masing suku bersandar di tiang masing-masing. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ustadz kok menyindir aja, enggak. Ambo tidak pernah mempermasalahkan jamaah menyandar. Ambo tidak pernah mempermasalahkan jamaah lolok tidur. Ambo termasuk ustadz yang nyantai.
mau menyandar, mau tidur, dia sudah mau ke masjid, alhamdulillah. Tak usah terlalu diberat-beratkan hidup ini. Zaman edan, zaman gila, zaman elor, zaman mabuk, zaman sakau, mau orang ke masjid, sudah alhamdulillah. Berubah, ada kelanjutan. Berawal dari baca Quran, menghafal Al-Quran, memperbaiki tahsin Al-Quran. Semestinya yang mengajar ibu adalah bapak di rumah. Bapak setelah menikah menjadi kepala rumah tangga, bertanggung jawab mendidik ibu. Tapi karena bapak itu tak sanggup, maka dia izinkan ibu, ndak sanggup deh, maka silakanlah kau pergi ngaji ke rumah Quran. Mestinya begitu. Bukan ibu-ibu sudah minta izin, bapak tak kasih izin. Bang, ambo ke rumah Quran ya ngaji. Jangan, aku cemburu, gurunya ganteng betul. Bang, aku ikut ngaji di rumah Quran ya. Habis asar ada pengajian membetulkan bacaan tahsin yasin. Jangan, surgamu di bawah tapak kakiku. Abang kan masuk neraka. Sejak kapan penghuni surga melarang bini mengaji? Betul. Tapi ibu juga pergi nanti ke rumah Quran habis asar, setelah dapat izin bapak-bapak, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai minyak wangi sampai hafalan Ustadz hilang. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abidun. Dek wanginya minyak wangi tadi. Minyak wangi perempuan hanya sekedar menghilangkan bau ketiak boleh. Jangan sampai pergi ke rumah Quran mengaji habis asar karena ingin menunjukkan gelang besar, rantai besar, cincin 6. Mana surat Yasinnya? Mana? Awak niatkan datang untuk membetulkan bacaan. Jangan sampai pergi ke rumah Quran sore habis asar dengan tabarrujal jahiliyatil ula, solek jahiliyah. Sampai di rumah Quran orang senyum, awak senyum, uponya yang disenyumkan orang awak. Apa ndak senyum orang? Sebelah hijau, sebelah biru. Uponya salah pasang makeup. Datanglah dengan pakaian yang sopan, tidak bersolek jahiliyah, tidak memakai berlebihan, tidak menunjukkan keegoan. Sampai di sana niatnya baik, maka insya Allah kalau ibu-ibunya baik, insya Allahnya anaknya akan jadi baik. Ini anak-anak yang baik-baik ini semua yang hadir malam ini, baik-baik ini semua. Ini pasti lahir dari rahim ibu yang baik-baik, betul? Coba kalau ibunya tuyul, pasti anaknya anak tuyul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu adalah pendidikan al-madrasatul ula. Sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, S2 dan S3, pendidikan pertama adalah ibu. Makanya ibunya diperbaiki di rumah tahfiz Quran. Jangan bayangkan rumah tahfiz itu hanya untuk anak-anak. Rumah tahfiz sore ibu-ibu, malamnya dari maghrib ke isya. Bangkitkan lagi semangat tradisi kita di Kuantan Singingi, di bumi lancang kuning. Dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati, gadget mati. Dari maghrib ke isya, maghrib mengaji. Berikut ini pemencetan tombol maghrib mengaji yang akan dipencet oleh Gubernur Riau didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama di Masjid Agung An-Nur tahun 2012. Sudah launching maghrib mengaji, anak-anak ndak ada mengaji. Kenapa? Karena tidak ada support, tidak ada hukuman, tidak ada punishment, tidak ada pemantauan, tidak ada pemerhatian, hanya sekedar launching. Nggak bisa. Maka mesti ada perhatian. Insya Allah 3 program rumah Quran. Pagi anak-anak ngapal Quran, sore emak-emak betulkan bacaan, malam maghrib mengaji. Insya Allah selamat anak-anak kita, insya Allah. Amin. Kepala daerah, bupati,
Kades RT RW camat sudah bersupport untuk menolong agama Allah. Ustadz sudah diperdayakan. Yang menang MTQ, guru ngaji, tahsin, tajwid, qori, qori'ah, hafiz, hafizah, sudah. Yang ketiga, siapa yang sanggup membangun rumah-rumah tahfiz di setiap kecamatan? Bapak Ibu setuju kalau rumah tahfiz dibangun bupati pakai APBD? Setuju? Kalau ternyata salah alokasi dana, bupatinya ditangkap KPK? Bukan asal-asalan, semua ada mata anggarannya. Sekarang dana hibah tak boleh macam-macam. Maka yang ketiga, mesti ditolong program rumah tahfiz ini dibantu oleh orang-orang yang dititipkan Allah harta. Dititipkan dengan jabatan, tolong dengan tanda tangan. Dititipkan dengan ilmu, tolong dengan ilmu tajwid, tahsin, tahfiznya. Ada yang dititipkan harta, dan orang Tanjung Pauh adalah orang yang dititipkan harta. Betul. Dari mana Ustadz tahu orang Tanjung Pauh dititipkan harta? Yang pertama, dari pemasangan keramik yang sampai ke atap. Di tempat lain keramik di lantainya tidak cukup sampai ke muka. Iko sampai sakit leher awak nengok keramik. Dari AC yang begitu banyak keliling. Mau kalau ke masjid pertama mau tengok keramik. Yang kedua AC. Walaupun anginnya minta ampun. Apalagi indikasi bahwa orang Tanjung Pauh banyak duit? Karpet tebal sampai tenggelam tapak kaki awak. Ada juga masjid sampai ambo ceramah, karpetnya mantap. Selesai pengajian, berbisiklah pengurus, Ustadz, tolong penggalangan dana, karpet awak masih utang. Tapi Masjid Tanjung Pauh kas bulan Maret 104 juta 600 matombo, kalau yang ketek-ketek enggak jauh lagi. Kas anak yatim, menunjukkan perhatian kepada anak yatim yang luar biasa. Siapa itu pendusta agama? Bukan liberal. Siapa pendusta agama? Bukan orang menodai agama. Siapa itu pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Mama, papa tidak mau menjadi pendusta agama. Kita harus nolong anak yatim. Mama setuju? Setuju Pak. Kalau gitu papa nikahi janda muda itu ya. Ibu setuju? Kamu ngetes saja. Ku tahu yang kau mau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga yang mensupport Islam ini adalah orang kaya. Banyak orang ketika miskin dia bertasbih. Banyak orang ketika sakit dia meminta pada Allah. Tapi ketika kaya dia katakan ini hasil jerih payah saya, gotak saya yang menanam, sawit saya yang menanam. Apa urusan Tuhan? Kalau kau sekedar kaya tapi tak menolong agama Allah, apa beda engkau dengan Qarun? Orang paling kaya di dunia ini Qarun. Yang paling kaya di dunia ini Qarun. Kalau ada orang Kuantan Singingi, menggali tanah, tiba-tiba di dalam tanah dapatnya emas berbungkal-bungkal, langsung dia mengatakan ini harta Qarun. Padahal Qarun di Mesir. Bisa pula uang Mesir hartanya sampai ke Kuansing. Sekaya-kayanya Qarun, sehebat-hebatnya Qarun, ambo tanya jawab dengan jujur. Ada orang Tanjung Pauh namanya Karun? Tidak ada. Ambo kasih nama anak Iko Karun biar kayo. Ada? Tidak ada. Kenapa? Karena kekayaannya tak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap ke depan setiap kecamatan, setiap desa, setiap kelurahan mesti ada orang kaya yang berwakaf tanah untuk rumah Quran. Amin. Datangi Pak Kua. Assalamualaikum Pak Kua. Semalam saya sudah mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad di Tanjung Pauh. Kamu datang.
Enggak. Kenapa tahu? Ambo tonton di YouTube. Apa isi ceramah Ustaz Somad? Kata dia, setiap desa, kecamatan, kelurahan support pembuatan rumah Quran. Saya tak pandai mengaji, saya bukan qori, tak pernah MTQ, tapi ada tanah Ambo itu saya wakafkan untuk rumah Quran. Maka Pak Kua mengeluarkan akta ikrar wakaf. Dengan ini diserahkanlah tanah ini dari Pak Fulan kepada yayasan, maka tanah menjadi tanah wakaf. Kalau sudah menjadi tanah wakaf, 3, la yuhabu, tak boleh dikasihkan ke orang lain, wala yurazu, tak bisa diwariskan ke anak cucu, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Akta ikrar wakaf selembar dari Kementerian Agama Pak Kua dibawa ke BPN Kabupaten Kuantan Singingi, maka ditulislah pemilik tanah milik umat, tidak lagi milik pribadi. Tanahmu yang seluas mata memandang, kalau mati tinggal. Sawitmu yang hebat 7 turunan, kalau meninggal tinggal. Apa yang mengalir? Inilah rumah Quran yang kau wakafkan. Rumah Quran wakaf suku Pitopang, rumah Quran wakaf suku Melayu, rumah Quran wakaf suku Dongo. Kalau tak sanggup sendirian. Saya tak mau masuk surga ramai-ramai satu suku, Pak Ustaz. Saya mau masuk surga sendirian. Bagus buat sendirian. Rumah wakaf Quran sendirian, karena saya tak mau ramai-ramai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap mewakafkan tanah untuk rumah Quran? Dari bunyinya tidak yakin. Yang sanggup kasih tanah, kasih tanah. Tak sanggup kasih tanah, kasih semen. Tak sanggup kasih semen, batu bata. Batu bata tak sanggup, batu kerikil. Batu kerikil tak sanggup, pasir paling ketek. Pasir pun tak jauh sanggup, pergi ke Kuantan, mencobur ke Bondar, mati. Tak ada guna duit. Kekuasaan tak ada, ilmu tak ada, harta tak ada. Apa guna duit lama-lama? Buat somak dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau kau tak bisa tolong 100%, jangan tinggalkan 100%. Apalah yang Ustaz Somad cari dengan ceramah ke Kuantan Singingi? Programnya sudah dijalankan Pak Bupati, sudah dimasukkan 2022. Tapi kalau anak-anak ini mengaji, Bapak Ibu menyerahkan anaknya, 0,01% ada kontribusi Abdul Somad. Mati Abdul Somad di Pekanbaru, ditanamkan jenazahnya ke tanah, setetes 2 tetes mengalir pahala itu dari Tanjung Pauh ke makam Abdul Somad. Boleh jadi baca Quran ceramah kau Abdul Somad, pahalanya tak ada lagi, karena sudah dihabiskan oleh viewer dan subscriber. Boleh jadi kau paling ria Abdul Somad, karena ketika kau ceramah ditonton sejuta mata orang, berjuta orang menonton. Mungkin kau sombong, mungkin kau angkuh, kau merasa hebat, hilang pahalamu. Tapi ada anak-anak saudaramu dari Kuantan Singingi yang membaca Quran, mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan Qul Wallah. Ingat dia, anakku ini baca Quran, hafal Quran karena mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad untuk almarhum Ustaz Abdul Somad yang dimakamkan di Panam. Al-Fatihah. 2 hari sesudah itu jumpa di pasar bawah, Ustaz Somad masih ada. Katanya kemarin meninggal, rupanya Somad satu lagi. Bacaan tidak mungkin salah alamat. Kalau awak bacakan untuk orang mati, sampai pahalanya ke kubur. Kalau awak bacakan untuk orang hidup, maka dia sehat walafiat. Fatihah bisa untuk orang hidup, Fatihah juga bisa untuk orang mati. Bayangkan anak bapak ibu hafal Quran 30 juz, 1 hari dia ulang hafalan 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 24 kali. Paling senang punya anak hafal Quran. Tak maulah punya anak hafal Quran Pak Ustaz, paling-paling nanti jadi ustaz, jadi imam terawih. Ini otak-otak sungsang. Anakmu hafal Quran bisa jadi dokter spesialis. Anakmu hafal Quran bisa jadi dokter ilmu komunikasi. Anakmu hafal Quran bisa jadi artis. Anakmu hafal Quran bisa jadi apapun yang dia mau.
Karena dengan hafal Quran otaknya menjadi cerdas. Pengakuan dosen-dosen, pengakuan guru-guru, saya mengajar anak-anak Pak Ustadz, ternyata yang hafal Quran otaknya lebih cerdas, otaknya hangat. Dan orang hafal Quran tak mungkin pikun. Kami tak bisa mengikuti ini, tapi insya Allah anak cucu kami Pak Ustadz. Saya tak hafal Quran Pak Ustadz, saya pun tak lancar baca Quran Pak Ustadz, tapi saya balaskan sakit hati saya, anak saya mesti hafal Quran. Mantap. Sekarang banyak orang, ambo tidak bisa baca Quran Pak Ustadz, anak ambo mesti lebih bongak dari ambo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang kaya-kaya ma'akalta, makan, 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 makan. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Wa mata soddakta, yang kau wakafkan, itulah untuk bekal hari esok. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak ceramah Ustadz di Kuansing Tanjung Pauh, banyak yang mewakafkan tanah. Alhamdulillah. Tapi setelah kami cek di BPN, rupanya tanah bermasalah semua Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kami udah cek ke BPN, rupanya tanah Bapak itu tumpang tindih Pak. Kenapa Bapak wakafkan? Karena masalah, itulah mau wakafkan. Ambo berharap dengan ambo wakafkan mensupport program bupati, maka orang ketakutan. Bukan lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Usolli sunatat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku wakafkan tanah ini karena masalah ta'ala. Ta'ala artinya tinggi. Masalah ta'ala, masalah yang sangat tinggi, karena suratnya berpindah-pindih, bertindih-tindih. Kita berawal nih karena Allah, yang karena Allah itulah yang akan kau tengok balasannya. Program rumah Quran ditopang oleh 3. Yang pertama kekuasaan, yang kedua ulama dengan ilmunya, yang ketiga orang kaya dengan hartanya. Tak diragukan lagi, orang kaya bil khusus Tanjung Pauh cepat. Kenapa? Ini masjid menyediakan makan setiap hari Jumat. Ambo bau tahu kimi. Kalau tahu singgah ambo semeng Jumat. Ini masjid menyediakan buka puasa untuk musafir yang lalu lalang, karena ini jalan lintas. Orang dari Kiliranjau ke Pekanbaru lalu, orang dari Pekanbaru pergi ke Taluk Kuantan lalu. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga awak nak berbuka puasa, iya, sampai di masjid apapun tak ada. Tapi kalau dia singgah ke Masjid Al-Muqarrabin Tanjung Pauh, Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia, begitu sampai dia tengok, Masya Allah, makanan. Ustaz tahu dari mana? Kan diceritakan dek Pak Kades. Man fattara shaiman, siapa yang memberi makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala macam orang yang berpuasa. Memberikan buka puasa antar ke masjid jam 6 sore, karena berbukanya jam 6 6.20 berapa? 6.24 6.19. Tadi perasaan lama. Mengantar buka puasa jam 6, disusun musafir, kawan-kawan ingin berbuka datang dia. Kalau makanan itu lewat di leher kita jam 6.19, makanan yang di masjid juga lewat di tenggorokannya jam 6.19. Jangan sampai di leher awak jam 6.19, di leher dia jam 12.19. Tengok makanan banyak, pergi antar ke fakir miskin, pergi kasih sana daripada sampah basi. So berarti sedekahnya bukan lillahi ta'ala, tapi lil basi ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang sudah lewat 9 hari melakukan ini berubah, masih ada 21 hari lagi untuk memperbaiki kualitas puasa kita ke depan insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Begitulah agaknya nanti air itu menetes ke tenggorokan kita di liang lahat. Terasa dingin dia. Jamaah tak minum karena mereka sudah hilang dahaga menengok Ustadz Somad minum. Jamaah ini sudah sampai pada level paling tinggi, bukan sekedar simpati. Kalau simpati itu sekedar kasihan, ya kasihan, itu namanya simpati. Tapi ada lebih tinggi daripada simpati. Apa dia? Empati. Ikut senang menengok kesenangan orang lain, hilang dahaga menengok orang minum. Makanya dikasih air minum Ustaz Somad kiri kanan. Bagi yang haus, tengok aja loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kaya-kaya rezekinya makin melimpah. Ya wakafkan tanahnya. Saya tak mau ngasih tanah Pak Ustadz, karena kalau saya kasih tanah habis dibangun, lalu gaji guru bagaimana? Anak-anak bagaimana? Lalu Bapak mau ngasih apa? Sawit 2 hektar wakaf. Hasilnya tiap bulan 3 juta sampai 5 juta untuk biaya operasional, bayar listrik, bayar air wudhu, untuk karpet, guru ngaji, operasional. Mantap apa tak mantap? Mantap. Saya mesti mendengar ada cerita-cerita ini ke depan. Kalau ada yang mengamalkan ini, Abdul Somad diamalkan ilmunya. Kalau tak ada yang mengamalkan, Allah kirim malaikat. Hebatnya Allah. Andai tak diamalkan orang pengajian kau ini Abdul Somad, ku kirim 1 malaikat, dan malaikat itu berdoa ke langit, Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Saya tak ada menyuruh, tak ada saya sebar kertas, Bapak mau bersedekah kasih berapa? Tulis. Tidak ada. Yang mau sedekah silakan. Yang tak mau, tengok aja lah dalam 2-3 bulan. Tengoklah. Jadi Ustaz nakut-nakuti nih. Amu tidak nakuti. Amu cuma mencampaikan hadis Nabi. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang berwakaf, yang bersedekah, kasih dia ganti ya Allah. Siapa yang mewakafkan keramik, mewakafkan AC, mewakafkan kipas, mewakafkan sound system, mewakafkan lantai, mewakafkan karpet? Mana kita tahu? Tak tahu kita namanya. Tak ada ditulis nama di situ besar-besar. Tak tahu kita. Tapi mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Paling betuah di Tanjung Pauh ini adalah bukan Bapak Kades. Paling betuah bukan Pak Anggota Dewan. Yang paling bertuah adalah yang mewakafkan tanah pinggir jalan. Orang lalu lalang tak pernah kosong. Mobil silih berganti parkir walaupun hanya numpang kencing. Singgah ke Masjid Tanjung Pauh, singgah ke Masjid Tanjung Pauh, singgah ke Masjid Tanjung Pauh. Kencing, kencing, kencing. Sia-siakah yang bersedekah wakaf WC di samping? Tidak. Man yassara an mu'sirin. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah urusan dia. Tidak ada urusan yang paling sulit kecuali menahan dan kencing. Betul tak cakap saya ini? Yang mengatakan betul berarti pernah merasakannya. Begitunya masuk langsung lope. Katanya ke dalam. Siapa yang paling bertuah di Tanjung Pauh? Yang mewakafkan tanah. Maka kalau masjid di pinggir jalan sudah banyak, apalagi yang bisa kami lakukan? Ada program membangun rumah Quran. Tapi yang di kecamatan udah Pak Ustadz. Kembangkan lagi ke desa dan kelurahan. Desa kelurahan sudah Pak Ustadz. Di RT, di RW. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Kenapa? Karena setan tak pernah berhenti berbuat jahat. Bapak Ibu ada dapat kabar terakhir bahwa setan pensiun? Belum kan? Beko kalau dapat berita headline setan pensiun. Abontilah baik-baik. Selama setan belum pensiun, selama setan masih aktif, kita pun terus berbuat baik. Begitu melawan setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kata setan, kau cuma baca auzubillah aja, perbuatan kau sama aku lebih parah pula kau lagi. Support dengan kekuasaan, sudah. Tolong dengan ilmu ustadz qari'ah, hafiz hafizah, sudah. Bantu orang kaya dengan emas, dengan duit, dengan pasir, dengan batu bata, sudah. Yang keempat, orang tua mau memasukkan anaknya.
Rumah tafisnya bagus, pakai AC, lantai keramik, pakai karpet cantik, gurunya siap, anak-anak tak ada. Diumumkan jam 4 sore kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tolong antar anaknya ke rumah Quran. Satu pun tak ada mengantar anak. Musibah sudah dekat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Anak ini amanah, Pak. Anak ini amanah. Kalau tiang ini retak, kita bongkar tiang, ganti tiang baru. Kalau dinding ini tumbang, ganti dinding baru. Tapi kalau anak itu error, takkan awak suntik mati ganti anak baru? Anak-anak ini adalah amanah yang akan diminta Allah tanggung jawab di hadapan kita nanti insya Allah. Masukkan ke rumah Quran, daftarkan ke TK Quran, daftarkan ke SD Quran, masukkan ke SMP Quran, jadikan dia selamat dari buta huruf Al-Quran. Siap? Janji? Janji malam Ramadan dalam masjid, jangan ada dusta di antara kita. Ibu kalau bapaknya tak peduli, jangan sampai ibu tak mau tahu, maka ibu yang mengantarkan anak itu. Ama ambo yang membawakan ambo ke guru mengaji, dibawanya Quran satu, dibawanya rotan dibolah ompek ujungnya. Mungkin di Tanjung Pauh tidak ada lagi rotan sebab lah habis dimakan buko puaso. Ambo memakannya tadi pakai sambal belacan. Dulu kami mengaji pakai rotan dibolah hompe ujungnya. Lalu kemudian ado boreh beras 1 karung. Pak Imam, iko anakku namanya Abdul Somad, iko Quran alif-alifnya, iko rotan bolah hompe, kalau nakal pukul, iko boreh sama minyak lampu untuk setahun. Awak mengaji di kampung pakai obor buluh bambu, mengaji pakai lampu teplok, balik mengaji kaji ndak dapet bulu hidung hitam. Sekarang masih ada ibu-ibu yang menyerahkan anak ke guru mengaji. Sekarang ibu-ibu mengajarkan anak TikTok, ibu-ibu mengajarkan anak bersolek, diajarkan pakai lipstik, diajarkan berok pendek. Anak umur 18 tahun pakai rok baju celana sempit umur 8 tahun. Ibunya tersenyum, seksi ya. Datang pacarnya malam Sabtu, malam Ahad pakai sepeda motor, silakan masuk. Duduk di ruang tamu, mama sebentar ke belakang, kalian di sini ya. Jangan heran, bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan oma-oma gatal. Kalau ibu masih mau merepet, kau sedang di mana? Pulang jam berapa? Sama siapa? Mana duit? Mana kunci motor? Kenapa tak pulang? Kenapa pulang? Kalau ibu masih mau merepet, masih mau membebel, masih tak berhenti, insya Allah selamat anak dunia akhirat. Tapi kalau ibu sudah diam, ma, aku balik subuh ya, yolah. Dunia sudah kiamat, Bu. Dunia sudah kiamat, Bu. Kenapa ibu katakan? Kenapa ustaz katakan ibu? Kenapa bukan bapak-bapak? Bapak-bapak mencari rezeki, pergi pagi pulang petang. Tapi ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari. Bapak menyusukan 2 tahun. Ibu, maka anak itu adalah fotokopi ibu. Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara ini nanti kalau Ustaz Abdul Somad ceramah balik awak aja tanggung jawab katanya. Bapak juga akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba renung-renung, pikir-pikir, Pak. Kapan bapak terakhir mengajarkan anak berwudu siku mesti basah? Kapan bapak terakhir mengajarkan nak air yang di ujung telunjuk untuk bagian dalam, air yang di jempol untuk telinga bagian luar, basahkan 2 jari, yang iko di dalam, yang ini di luar. Kapan ibu bapak mengajarkan anak kelingking mesti masuk ke jari-jari kaki? Kapan terakhir mengajarkan anak kalau ruku kepala jangan macam kudo jantan nengok kudo betino, jangan macam kambing menengok rumput? Kapan bapak terakhir mengajarkan Fatihah? Saya tak mau mendikte bapak menyanyi satu-satu, tapi malam ini kita merenung yang sudah mengajarkan anaknya Al-Fatihah, alhamdulillah. Yang belum mengajarkan anaknya Al-Fatihah, balik dari sini tidur,
nanti pas sahur, habis makan sahur, panggil satu-satu, baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibacanya Al-Fatihah subuh, dibacanya zuhur, dibacanya asar, dibacanya maghrib, dibacanya isya, dibacanya qobliyah, dibacanya ba'diyah. Mati kita, diajarkannya anaknya, diajarkannya bininya, diajarkannya cucunya. Hanya mengajarkan satu Al-Fatihah mengalir sampai hari kiamat. Jangan katakan ini hanya tuan guru, hanya ustaz, hanya ulama, hanya buya, hanya kiai. Bapak ajarkan yang baik-baik. Ibu, anak mau masuk WC pakai kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau makan jangan pakai tangan kiri, nak, pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung baca doa, nak, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu wa bi rahmatika arhamar rahimin. Dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Tolong dengan kekuasaan. Tak ada kekuasaan, tolong dengan ilmu. Ilmu tak ada, tolong dengan harta. Harta tak punya, tolong dengan mulut. Mulut pun tak ada. Yang terakhir yang menolong negeri ini, yang kelima adalah tolong dengan doa orang-orang lemah. Anak yatim dibuatkan kasnya. Jangan bangga dengan kas anak yatim ratusan juta, karena anak yatim perlu bayar uang sekolah. Bagikan kas anak yatim pada paling tidak 3 kali setahun. Saat memulai tahun ajaran baru, saat memasuki Ramadan, saat penting dia perlu duit. Karena kalau tidak kita dituntut di hadapan Allah. Oh, kalau gitu Ustaz mengkritik pengurus masjid. Ambo husnuzon, sudah dibagi-bagi pun duit tak habis-habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai ada di Tanjung Pau orang yang tak makan, maka yang tarawih malam ini, yang tadarus malam ini, yang pengajian malam ini tak diakui imannya. Laisa bil mu'min, tak dianggap orang beriman. Allazi yabitu syab'an, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'iun, tetangganya kelaparan. Tetangga kelaparan tak makan. WA di handphone ambo 2 hari yang lalu masih ambo simpan. Salah satu kepala daerah, bukan di Riau. Apa isinya? Ustadz Somad, warga saya bunuh diri karena miskin. Berdosakah saya? Warga saya bunuh diri karena miskin. Berdosakah saya? Bapak berdosa dunia akhirat. Bagaimana cara tobatnya Pak Ustadz? Bapak mesti turun ke kecamatan, ke kelurahan, ke desa, tengok, jangan percaya pada laporan camat, kades, kadus, RT, RW. Tengok langsung rumahnya, mesti turun ke bawah. Ini kesempatan emas, ambo bisa duduk doke Pak Haji Sukarmis, ambo tanya, cemana ide Bapak dulu membuat program pengentasan buta huruf Al-Quran di Kuansing? Apa sebabnya? Apa kata beliau? Saya pergi ke kampung, sampai di kampung ada surau, di dalamnya goreng penjaga surau itu menggantungkan celana kotok mampai. Tidak ada orang sholat. Dari mana ide besar ini datang? Karena terjun langsung menengok orang ke bawah. Kita tidak bisa mendengarkan laporan orang, karena banyak orang melapor asal Bapak senang, asal Bapak senyum, asal Bapak tenang. Jalan pagi-pagi, pergi menengok langsung. Dari situlah akan muncul ide-ide, dari situlah akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Menjadi pemimpin, kalau dia dapat pahala, pahalanya 2 kali lipat. Kalau ada orang Kuantan Singingi baik, kalau ada orang Riau baik, maka pejabatnya dapat pahala. Tapi kalau ada yang teraniaya, tak makan, maka hisabnya juga luar biasa lama.
Jabatan itu nikmat, bisa membuat orang masuk surga, bisa menjadi atap di padang mahsyar. Tapi kalau salah-salah, di dunia diintai KPK, di akhirat neraka jahanam sudah menyala-nyala. Allahu Akbar. Lah habis 60 menit. Apa isi ceramah Abdul Somad tadi? 5 cara menolong agama Allah. Pertama, pakai kekuasaan. Yang kedua, pakai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pakai harta titipan. Yang keempat, mulut tak pernah berhenti. Yang kelima, bantu fakir miskin, anak yatim dan duafa. Mereka berdoa di tengah malam, maka insya Allah Tanjung Pauh, Kuantan Singingi, Riau, Bumi Lancang Kuning, Indonesia, kalau kita laksanakan bekerja sama yang 5 ini, akan tetap dijaga Allah dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa syarat jadi imam sholat? Syarat jadi imam sholat 14. Kalau kita berkumpul semua di Kabupaten Kuantan Singingi, siapa yang layak maju jadi imam, maka yang paling layak menjadi imam adalah pemimpin. Kenapa Pak Sukarmi, Haji Sukarmis tak mau maju? Karena beliau tak bupati lagi. Kenapa Pak Andi tak mau maju? Karena dilantik 1 Juni. Jadi kalau kita berkumpul semua, yang paling layak maju ke depan adalah pemimpin. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. 2. Kalau pemimpinnya sibuk, tak sempat, diangkat imam ratib. Imam apa namanya? Imam ratib. Imam ratib itu imam tetap. Maka pemimpin mengangkat imam. Maka Masjidil Haram tidak maju Pangeran Salman, tak maju anak sultan, tapi yang maju adalah Syekh Abdurrahman Sudais yang diangkat oleh sultan menjadi imam. Kalau di Malaysia ada imam depan, ada imam belakang yang diangkat oleh jabatan agama Islam. Di Mesir imam diangkat oleh Kementerian Wakaf, digaji dari wakaf. Maka kita bermusyawarah mengangkat imam. Di beberapa kabupaten kota ada imam paripurna, ada imam kabupaten, ada imam kecamatan, sesuai dengan kemampuan. Kalau tak sanggup diangkat, APBD tak kuat, maka masyarakat berkumpul mengangkat imam. Pertama pemimpin, yang kedua imam ratib, yang ketiga orang yang paling banyak hafalannya. Yang satu hafal juz 30, yang satu hafal 30 juz. Mana yang maju? 30 juz. Keempat, afqahuhum, yang paling faqih, paham, paling mengerti Quran. Yang satu cuma hafal, tapi yang satu faham, tahu asbabun nuzul, mengerti fikih, mengerti tafsir. Maka yang lebih paham yang maju. Amun dah ingin tahapul lagi sampai ke ompek boleh, tapi yang jelas di situ ada tulis saja di YouTube www.youtube.com, tulis di search Abdul Somad syarat imam, enter, masih ada videonya. Kalau ada imam sama-sama hafal, sama-sama faqih, sama-sama berilmu, bagaimana? Satu ganteng, satu tak ganteng, yang ganteng maju. Sampai begitu. Lalu kemudian sekarang kalau bulan Ramadan ada imam maju, anak muda dari pesantren tahfiz. Malam ini tarawih kita 1 juz akan dipimpin oleh imam dari rumah tahfiz Kuantan Singingi, hafal Quran. Mulailah makmum berbisik di belakang, udah ketek, belum berbini. Padahal masalah berbini tak berbini nomor 14. Selama hafalannya banyak, maka majulah dia ke depan. Ke depan ini insya Allah akan banyak ini anak-anak tahfiz di Kuantan Singingi. Tahun 2022
akan tersebar imam-imam di bulan Ramadan yang dari rumah tahfiz setiap kecamatan kelurahan akan menjadi imam di seluruh, bacaannya macam-macam, 23 rakaat, karena tausiah Abdul Somad jadi 11 rakaat. Maka insya Allah ini nanti jangan sampai ada khilafiyah. Kita buatkan ke depan Abdul Somad datang ke Kuansing bukan tablik akbar tapi peresmian rumah tahfiz. Amin. Ke depan Abdul Somad datang ke Kuansing dalam rangka wisuda anak tahfiz. Amin. Abdul Somad datang ke Kuansing tidak lagi ceramah tablik akbar tanah lapang, kita udah selesai dengan itu. Tapi apa? Abdul Somad dengan Ustadz Sepriadi mengadakan bengkel imam dan khotib. Apa itu bengkel imam? Kalau Honda motor, sepeda motor kita rusak, bawa ke bengkel. Kalau AC rusak, bawa ke bengkel. Imam khotib kita rusak, dibengkelkan satu hari. Bengkel imam dan khotib untuk meluruskan bagaimana dia khutbah singkat, padat, 20 menit, menggelegar. Kasih ke Abdul Somad. Karena saya disuruh membetulkan khotib-khotib. Kenapa Ustadz kalau khutbah itu menggelegar? Karena ambo sembahyang Jumat jadi makmum, jadi jamaah, mengantuk minta ampun. Disitulah ambo mau balaskan waktu jadi khotib. Ambo tengok mana yang paling menunduk. Oh, ke situlah saudara kita di Palestina. Itu dek pengalaman jadi makmum. 20 menit, jangan mubazir, manfaatkan kesempatan. Muqaddimah jangan panjang-panjang, singkat, padat, mengena, tepat sasaran. Awak betulkan khotib-khotib, mikrofonnya dibetulkan, jangan sampai khotibnya berapi-api, mikrofon tidak joleh. Coba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Tahap puisi. Imamnya Ustadz Sepriadi yang akan membetulkan. Imam, sudah berapa lama jadi imam? Belum Ustadz mengangkat, ambolah jadi imam lah. Coba baca Pak. Ijazah. Ijazah ini. Adolah, adoza, adoja, adallah. Baca lagi Pak. Ihdinas sirah. Ada so, ada sa, ada tha, ada sya. Bukan sama. Wabashiris sabirin. Sadaqallahul azim. Sampai begitu bidang masing-masing. Ambo kalau disuruh membetulkan, ambo tidak paham. Ada pula yang tidak mau belagu imam. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok jadi imam apa mengamuk? Ini ada lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kenapalah Imam Miko kalau sembahyang maghrib lagunya mantap? Uponya diadu anak gadi di belakang. Maka imam-imam membetulkan 80% masjid dipengaruhi mikrofon. Itu kata Ketua Dewan Masjid Indonesia Ustaz Abdul Somad. Kalau ceramah di mana-mana tolong sampaikan itu kepada masyarakat bahwa 80% berpengaruh. Malam Miko joleh ndak suara ambo? Ambo pun menyampaikannya lantang. Dan hebatnya Masjid Al-Muqarrabin Tanjung Pauh, kalau iko putih ada yang ndak pakai kabel lah, siap dulu. Itulah ready lah. Di tempat lain itulah satu-satunya. Olah itu satu berbunyi pula. Assalamualaikum. Mikrofon kau terbagi 3. Ado awak mendengar, jamaah ndak joleh. Ado jamaah joleh, awak ndak dengar. Ado dua-duanya ndak joleh. Tapi di Tanjung Pauh malam iko ambo mendengar jelas. Adik-adik, anak-anak, bapak-bapak di atas jelas. Alhamdulillah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid lain saya anjurkan datang belajar ke Masjid Al-Muqarrabin Tanjung Pauh. Ke depan kualitas imam khotib kita perbaiki. Setiap kecamatan mengutus, maka akan dibuat perbaikan. Pagi dari jam 8 ke jam 10, perbaikan bagaimana jadi khotib penceramah yang betul, yang tepat dalilnya, cara penyampaian. Jangan bangkitkan khilafiyah. Orang mau ke masjid ini mau cari rahmat Allah, mau silaturahim, bukan mau berkelahi. Dulu ulama mengeluarkan orang dari kafir ke Islam, memasukkan orang dari luar masjid ke dalam masjid. Sekarang orang udah berkumpul dalam masjid, di bid'ah-bid'ahkan, akhirnya lari tunggang langgang lintang kukang, masjid jadi kosong berkelahi. Nah, ini mesti kita perbaiki. Kalau tidak nanti orang memakinkan khilafiyah. Dari awal sampai akhir khilafiyah. Bismillah khilafiyah, Fatihah khilafiyah, ayat khilafiyah, tasyahud khilafiyah, telunjuk khilafiyah, baca doa angkat tangan khilafiyah. Lama-lama preman yang baru tobat masuk masjid tidak jadi yang bertobat. Banyak betul khilafiyah di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan doa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi penghafal Quran. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina min su' wa syar, jaga anak-anak kami dari narkoba, jaga dari zina, jaga dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Kuantan Sengingi bumi lancang kuning negeri yang aman.